Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Cynthia Ira Yuvela. Bisa dipanggil dengan Bu Cynthia. Di sini Ibu akan membimbing kalian dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dan SPDB. Yang pertama kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Dalam menemukan informasi, kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah mengetahui hal tersebut, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Menemukan informasi dari teks dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian, jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Jadi, dalam menemukan informasi tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah mengenai menemukan informasi. Selanjutnya yaitu menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dalam laporan hasil percobaan. Untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan wujud benda, kita dapat melakukan sebuah percobaan sederhana. Coba perhatikan contoh percobaan berikut. Alat dan bahan yaitu ada air dan plastik. Kemudian langkah-langkahnya apa saja dalam percobaan tersebut? Langkah percobaan yang pertama yaitu masukkan air dalam plastik, kemudian ikat plastik dengan menggunakan karet. Jadi, plastik tersebut diisi air, kemudian setelah diisi air, kemudian diikat menggunakan karet. Kedua, letakkan air dalam plastik tersebut di dalam freezer. Jadi, air yang dimasukkan ke dalam plastik tersebut, kemudian dimasukkan ke freezer. Yang ketiga, tunggu 1-2 jam untuk melihat perubahan air menjadi membeku. Nah, dari contoh percobaan tadi, kita dapat menuliskan laporan hasil pengamatan dari percobaan tadi. Contoh, judul percobaan, perubahan wujud air. Kemudian tujuan dari percobaan itu tadi apa? Untuk mengetahui perubahan wujud pada air. Nah, tujuannya yaitu kita mengetahui perubahan wujud pada air. Kemudian hasil pengamatan, air berubah menjadi beku ketika air dimasukkan ke dalam freezer. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini dari percobaan tadi kita dapat menarik kesimpulannya. Dari kesimpulan contoh percobaan itu tadi, perubahan wujud yang terjadi pada air adalah dari benda cair menjadi benda padat. Baik, berikutnya memahami istilah khusus dalam teks perubahan wujud benda. Nah, untuk dapat memahami informasi yang terdapat dalam sebuah teks, kita perlu mencari tahu makna dari kata istilah tersebut. Untuk mencari tahu makna atau arti kata dari kosakata dalam sebuah teks, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, dalam suatu teks kita dapat menemukan
istilah khusus atau kosakata baru untuk memahami makna atau arti dari kosakata tersebut. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kalian perhatikan contoh teks berikut. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Pada peristiwa tersebut, benda gas melepaskan kalor karena suhu di sekitarnya menurun. Contoh peristiwa mengembun yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Meskipun pada malam harinya tidak hujan, tetapi pada pagi harinya terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar rumah. Dalam teks tersebut terdapat kosakata baru yang ditemukan. Yang pertama yaitu kalor. Kalor memiliki arti yaitu energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Yang kedua adalah embun. Embun memiliki arti uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya yaitu ketika saat merebus air dalam panci dan panci tersebut ditutup, maka saat kita membuka tutup tersebut terdapat butiran atau titik-titik air. Nah, itu adalah penjelasan dari materi bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang SPDB, tentang gambar dekoratif. Sebelum memulai, apa kalian masih semangat untuk belajarnya? Harus semangat dong. Baik, apa kalian tahu apa gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekorasi dan dipakai untuk menghias bidang datar seperti kain dan kertas. Corak pada gambar dekoratif dapat berbentuk tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Jadi gambar dekoratif ini bermacam-macam gambar, dapat berupa tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah garis, bentuk bidang, dan warna. Jadi dalam gambar dekoratif terdapat unsur yaitu garis, bentuk bidang, dan warna. Gambar dekoratif mula-mula dibuat dengan menggambar garis. Nah, berdasarkan beberapa aspek, terdapat variasi garis yang dapat digunakan dalam pembuatan gambar dekoratif. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya. Nah, pada berdasarkan jenisnya ini terdapat 4 jenis garis, yaitu yang pertama ada garis lurus, yang kedua garis melengkung, yang ketiga garis berombak, dan yang keempat adalah garis zigzag. Yang kedua berdasarkan ketebalannya. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu ada garis tebal dan garis tipis. Selanjutnya yaitu aspek berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan arahnya ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, selanjutnya yaitu aspek berdasarkan kontinuitas. Nah, berdasarkan kontinuitas ini garis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada garis sambung, yang kedua garis putus-putus, dan yang ketiga garis titik-titik. Nah, pada saat menggambar garis atau menggambar, kita dapat mewarnai dengan berbagai warna agar gambar tersebut menjadi indah. Warna terbagi menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder didapatkan dari perpaduan antara warna primer.
sedangkan warna tersier didapatkan dari perpaduan warna sekunder dan primer. Perhatikan contoh perpaduan warna berikut. Warna merah dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna oranye. Kemudian warna kuning dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Sedangkan warna biru dan warna merah jika dicampur akan menghasilkan warna ungu. Nah, itu adalah perpaduan warna dari warna primer. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif, yaitu ada gambar ikan dan batik. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi bahasa Indonesia dan SBDP. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan ke ibu melalui WhatsApp. Untuk tugas kalian nanti, kalian kerjakan LKPD yang ibu berikan. Berikut adalah LKPD yang kalian kerjakan. Yang pertama yaitu perhatikan gambar berikut, kemudian kalian tulis perubahan wujud yang terjadi pada gambar benda tersebut. Misalnya, itu termasuk perubahan wujud benda apa? Mencair, membeku, atau menyublim. Yang nomor 2, kalian baca teks tersebut, kemudian setelah membaca teks, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang ketiga, kalian melakukan sebuah percobaan sederhana. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, kalian buatlah hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Contoh dari hasil pengamatan dalam percobaan ada pada penjelasan ibu sebelumnya. Nah, saat kalian melakukan percobaan tersebut, kalian video saat kalian melakukan percobaan tersebut. Tugas selanjutnya yaitu adalah SBDP. Yang pertama, kalian perhatikan gambar tersebut, kemudian kalian tuliskan jenis garis pada gambar tersebut, termasuk garis zigzag atau garis lurus atau garis melengkung. Yang kedua, coba kalian membuat gambar dekoratif di buku gambar kalian untuk gambarnya sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, setelah kalian gambar, kalian beri warna pada gambar kalian tersebut. Nah, itu tadi adalah tugas kalian. Nah, untuk tugasnya nanti dikirim melalui link yang sudah ibu sediakan. Sekian pembelajaran dari ibu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.